balik lagi sama Mel dari channelnya AutoFM TV. Nah, kali ini kita ada kedatangan tamu spesial juga nih, keluaran dari Mercedes-Benz. Tipenya ada di CLA Class, yaitu di CLA 200 AMG Line tahun 2022 ya. Jadi ini masih grace like new, dan juga untuk warnanya nih warna yang populer ya untuk di tipe Mercedes-Benz CLA Class di merah ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu untuk review dari mobil Mercedes-Benz kali ini, silakan stay tune dulu dan jangan kemana-mana. Dukung dulu dari channel AutoFM TV dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe dari channelnya AutoFM TV. Yuk kita langsung mau review untuk eksterior dan interiornya, serta kita mau lihat ada performa apa sih di mobil Mercedes-Benz CLA kali ini. Yuk langsung aja. Oke guys, nah langsung aja sekarang kita akan bahas di bagian eksteriornya. Nah, untuk eksteriornya ini tadi kita sudah informasikan bahwa mobil ini ada warnanya di merah ya. Mobil yang warnanya tuh populer untuk di tipe dari CLA Class sendiri. Kalau CLA Class nggak warnanya terang tuh kayaknya kurang afdol gitu ya guys rasanya, kalau warnanya biasa-biasa aja nih. Karena kalau misalnya warnanya merah itu kalau kalian jalan nih itu akan langsung terlihat warnanya beda sendiri, dan semua mata nih tertuju sama warna mobil kalian gitu ya. Apalagi dengan tahun 2022 ini ya, masih dengan grace dan like new juga. Modelnya juga udah terbaru dari CLA Class yang tahun sebelumnya di 2017, 18 gitu ya. Nah, ini sudah berbeda. Di bagian lampu depannya dia juga sudah dengan model terbaru ya. Di sini ada dari LED untuk lemnya di bagian lampu depan. Terus juga untuk di bagian logonya, nah ini dia juga masih sama, punya dua logo yang menempel di kap mesin dan juga logo yang ada di bagian bawahnya. Untuk grillnya ini juga model grill baru dengan dia punya bentuknya tuh titik-titik ya, jadi tidak garis panjang lagi untuk dari line si bumpernya. Dia di sini dengan titik-titik dengan model terbaru dan juga mengesankan bahwa mobil ini terlihat lebih sporty lagi. Apalagi tidak begitu banyak emblem ya. Jadi part-part di bagian tampilan depannya aja tuh langsung bikin seger gitu untuk lihat dari si mobil CLA Sport AMG tersebut. Oke, untuk di bagian tampilan depannya dia simple tapi lebih tegas ya dari sportinya. Sekarang kita akan lanjut untuk bahas di bagian mesinnya dulu. Oke guys, nah sekarang kita akan bahas untuk di bagian mesinnya. Nah, di bagian kap mesinnya dia sudah punya peredam ya guys, dengan penguncinya masing-masing. Dan untuk tuas dari kap mesinnya sendiri, untuk penyangganya dia sudah hidrolik ya, seperti ini tuh. Jadi hanya ada posisinya di sebelah kanan aja untuk hidroliknya. Satu aja ya. Oke, kita lanjut untuk bahas di bagian mesinnya ini sendiri. Untuk dari Mercedes-Benz CLA Class di tahun 2022 ini dia ada di 1300 cc dengan tenaganya di 165 ya, 165 horsepower, pada torsinya di 250 Nm. Untuk transmisinya ini dia di otomatis 7 speed ya. Bahan bakarnya ini dia ada di bensin, dan juga kalau ditanya ini irit nggak sih Mel? Oh tentu saja sangat irit ya guys. Ini mobil CLA Class ini bisa di atas 15, 1 banding 14-15 lah untuk dari bahan bakarnya gitu ya. Jadi ini kalau teman-teman memang senang untuk pakai daily cars, ini juga cocok ya. Kalau misalnya teman-teman pengen pakai kerja ke kantoran, terus juga pengen pakai buat jalan jauh, atau misalnya memang lebih senang berkendara sendiri, nah mobil Mercedes-Benz CLA Class ini cocok banget buat kalian seperti yang tadi Mel jelaskan. Oke, sekarang kita akan bahas untuk langsung di bagian bodi sampingnya ya. Nah, setelah kita bahas di bagian mesinnya sudah selesai semua, kita akan bahas untuk di bagian ban atau velgnya. Bannya di sini dia menggunakan mereknya Continental. Ukurannya sendiri ini dia ada di 225/45, ringnya ada di 18. Velgnya ini dia juga sudah dengan new model dengan ada two-tone ya. Jadi bisa dilihat untuk di bagian velgnya ini dia sudah AMG juga.
Untuk ground clearance-nya, nah pastinya ini mobil sedan, apalagi CLA Class, ini memang lebih pendek gitu ya, lebih lumayan riskan dari untuk kalau misalnya teman-teman bawa perjalanan yang bisa dibilang banyak lubang atau polisi tidur yang cukup tinggi. Nah ini memang mesti lebih hati-hati untuk di bagian ground clearance dari Mercedes-Benz CLA ini ya. Oke, nah sekarang untuk di bagian spionnya, nah di sini spionnya itu masih posisi terbuka ya. Jadi pintunya ini belum dikunci karena spionnya masih terbuka, belum terlipat. Kita akan coba kalau misal teman-teman pencet lock, nah otomatis dia auto retract ya untuk dari spion kedua kanan kirinya. Dan juga kalau misalnya kita unlock, begitupun dia terbuka kembali dan kanan kirinya auto retract-nya langsung otomatis gitu ya. Untuk dari spionnya ini cantik banget, warnanya di merah dan juga dia ada chrome plastik warna hitam di bagian tampilan depan dekat mirrornya ya. Kita lanjut untuk dari handle pintunya. Nah si handle pintu ini dia belum ada sensornya. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya dekatkan kunci, apakah langsung terbuka seperti ini? Jawabannya enggak ya teman-teman. Jadi ini memang mesti diklik dulu untuk lock dan unlock dari si handle pintu untuk sensor CLA Class ini ya. Oke, lanjut untuk di bagian CLA ini dia tidak punya seperti Mercy 4 pintu. Jadi ini dia kacanya bisa naik turun atau kita namakan frameless. Hanya di mobil Mercedes-Benz CLA ataupun di mobil Coupe, nah ini bisa seperti ini. Untuk framelessnya bukan hanya di bagian kursi driver dan juga penumpang depan atau di kursi yang ada di bagian sisi depan gitu ya. Untuk di bagian penumpang belakang dia juga sama, jadi sudah sama-sama frameless. Nanti cara tutupnya kaca ini langsung otomatis naik sendiri. Kita coba di bagian depan. Oke, untuk yang di bagian kursi penumpang belakang ya naik juga. Dan untuk dari pertanyaan kalau misalnya ada yang nanya, ini kok nggak ada sunroof ataupun panoramik? Betul, di 2022 CLA Class tidak punya sunroof ataupun panoramik. Dia gantikan dengan fitur yang ada di bagian interior. Nanti kita akan coba lihat fitur apa yang menarik dari mobil CLA Class ini. Tapi sebelum kita ke bagian interior, kita langsung ke bagian belakang dulu ya. Oke guys, nah sekarang kita mau langsung aja review di bagian belakangnya. Untuk mobil 2022 CLA Class ini, dia terkesannya lebih panjang ya di bagian belakangnya. Terus juga untuk stop lampnya nih dia benar-benar lebih simple ya. Jadi walaupun stop lampnya nggak terlalu besar, tapi bisa dilihat ya teman-teman, untuk dari stop lampnya pun dia sudah LED dan emang agak panjang ya sampai ke hampir bagian tengah sini. Oke, terus untuk di bagian belakangnya dia juga ada 1, 2, 3, ada 4 sensor di bagian belakang dengan logo Mercy yang ada di bagian tengah sini. Jadi untuk kamera mundurnya ada di mana ya Mel? Betul sekali, kamera mundur itu ada di bagian baliknya logo Mercy. Kalau teman-teman mundur, otomatis nanti logonya ini akan berpindah menjadi kamera mundur belakang gitu ya. Jadi dia tersembunyi dan nggak kelihatan sama sekali gitu. Oke, kita akan coba untuk lihat dari bagasinya. Nah, untuk bagasinya ini dia sudah otomatis untuk di bagian bukanya. Kalau tutup pastinya masih manual seperti ini ya. Kita mau lihat untuk di bagian bagasinya dia ada tulisan Mercedes-Benz di bagian bawah sini. Dan juga dia punya segitiga ada di bagian tengahnya. Untuk kapasitas kalau misal mobil Mercy CLA ini gimana Mel? Cukup lebar? Sangat lebar ya. Sangat lebar. Terus juga kalau untuk tingginya memang maksimumnya nggak bisa terlalu tinggi karena ini kan mobil sedan gitu ya teman-teman. Muat banyak barang? Pasti muat banyak barang. Kita akan lihat untuk di bagian bagasinya. Di sini kita ada dapat towing, terus kita ada dapat P3K, segitiga lagi. Jadi segitiganya itu ada 3, ada 2 ya. Ada 2 untuk segitiganya. Terus juga ini ada untuk pompa bannya ya. Dan tidak ada ban serep ya. Jadi untuk mobil Mercedes-Benz CLA Class kita tidak punya ban serepnya karena bannya itu dia rata-rata sudah RFT seperti itu ya. Oke, jangan lupa tutupnya secara manual karena sudah dimanjakan dengan bukanya secara otomatis gitu ya. Jadi balance teman-teman. Oke, kita langsung mau lihat untuk interiornya ya. Oke
Oke guys, nah sekarang kita sudah di bagian interiornya, langsung aja ya teman-teman. Nah yang tadi Mel bilang di bagian eksterior, kalau si CLA Class ini dia tidak punya sunroof atau panoramik di tahun 2022. Jangan terheran kalau misalnya teman-teman pernah temui 2016 contohnya. Nah itu kan dia punya sunroof panoramik. Nah itu memang untuk performa di 2016. Di 2022 sunroof panoramiknya ditiadakan, tapi untuk di bagian interiornya dibuat semewah dan sedemikian rupa ya. Ini cantik banget. Kita mau langsung bahas di bagian kursinya dulu. Untuk kursi tipe AMG ya, ini dia memang ada campuran antara kulit dan juga untuk di bagian tengahnya ini dia masih yang kain atau bludru. Tapi untuk di bagian desain kursinya ini tuh dia cantik juga ya, ada jahitan-jahitan warna merah. Plus untuk di bagian kursinya ini dibuat seperti kursi gamers. Jadi dia tuh tidak ada headrestnya, tapi digabung seperti ini gitu ya tampilannya. Lanjut, untuk dari kursinya sendiri ini dia sudah ada electric memory seat yang bukan hanya ada di bagian driver, tapi di bagian kursi penumpang pun juga sudah ada. Kalau teman-teman perhatikan di sini ambient lightnya nyala semua ya, dari bagian door trim, di bagian AC tengahnya, AC kanan kirinya sampai ke bagian ujung door trim di sebelah kiri Mel. Jadi ini pas masuk tuh langsung sportingnya dapat sekali gitu ya. Lalu kalau misalnya teman-teman pengen atur di bagian power window-nya, ini bisa semua electric power window-nya. Dan untuk lock dan unlock kabin posisinya ada di bagian handle pintu di bagian bawahnya ya. Next, untuk pengaturan automatic lampnya, ini dia posisinya ada di sebelah kanan, tinggal teman-teman putar aja, geser kanan kiri, terus tinggal diklik tombolnya mana yang teman-teman mau gunakan gitu ya. Setirnya di sini, wow, keren banget ya, setir CLA Class nih mirip sama setir C300 yang terbaru 2020. Terus juga ini dia ada pedal shiftnya, pengaturan dari pedal shift. Untuk dari transmisinya dia tidak lagi di bagian tengah, tapi di bagian depannya pedal shift ini dia ada tulisannya parkir, R, netral ya, terus juga ada mundur. Ini teman-teman tinggal klik-klik aja, naik turun bawah itu bisa semua untuk transmisinya ya. Untuk sebelah kirinya ini ada sen kanan kiri, terus juga bisa pengaturan untuk wiper, tinggal diputar saja. Nah gitu ya. Lalu kalau misalnya mau mengeluarkan washernya atau airnya, tinggal ditekan tombol yang ada di bagian tengah sini. Untuk di bagian setirnya ini dia ada kontrol setirnya. Di sini ada pengaturan untuk limit dari si pedal shiftnya. Terus juga ini teman-teman bisa ke home. Nah ini Mel coba ya ke home. Terus juga ini kita bisa geser kanan kiri ya teman-teman. Kalau memang teman-teman merasa pengen melihat konsumsi BBM-nya, ini bisa, terus tinggal kalian geser-geser aja. Karena ini tuh sudah seperti Android ya teman-teman, keren sekali mobil dari CLA Class 2022 ini. Kita juga bisa lihat kilometer, terus juga teman-teman bisa lihat kalau mau konsumsi BBM-nya. Nah ini bisa semua ya. Oke, untuk kilometer dari Mercedes-Benz CLA Class ini dia ada di 14.000 ya kilometer, bukan miles. Jadi ini kilometer asli. Untuk yang ada di sebelah kiri kontrol setirnya ini lebih ke volume. Karena ini pakai radio jadi sedikit kresek-kresek ya teman-teman. Terus ini juga ada back, ada voice over, bisa connect bluetooth atau ke connect telepon juga. Oke, terus teleskopiknya. Nah, teleskopiknya ini lagi-lagi dia menjadi manual ya tuh. Jadi teleskopiknya tuh teman-teman ini secara manual, tidak secara elektrik ya. Dan jangan lupa dikunci kembali. Oke, kalau ditanya ini setirnya ringan nggak sih Mel? Dibilang ringan sekali enggak, dibilang berat sekali juga enggak. Jadi standar ya, ini enak untuk di setirnya. Kita coba untuk klakson dari Mercedes-Benz CLA-nya. Nah, jadi klaksonnya itu suaranya enak gitu, nggak terlalu nyaring dan nggak terlalu rendah suara dari klaksonnya gitu ya. Jadi standarnya enak. Terus untuk CLA 200 ini dia juga sudah disupport dengan start stop engine. Jadi teman-teman tinggal langsung start stop dan injak rem aja dan dia langsung otomatis nyala ya.
Oke, kita lanjut lagi. Untuk di bagian head unitnya, ini dia digabung ya dari bagian tengah sampai ke bagian ujung di speedometer. Jadi ini dia ada punya pembatasnya gitu. Jadi walaupun layarnya panjang, tapi dia tetap ada batasan dari speedometernya dan batasan untuk teman-teman kalau mau connect ke media ataupun fitur-fitur lainnya yang ada di Mercy CLA ini gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk di bagian media tengahnya kita akan lihat ini tuh ada apa aja sih. Ini ada connect phone, ada navigasi, dan navigasinya ini berfungsi ya guys, karena posisinya Mel ini lagi ada di Mangga 2 Square. Ada radio, ada kalau misalnya teman-teman mau atur Bluetooth, terus juga ini bisa dihubungkan dengan Miracast gitu ya, ada informasi dari mobil tersebut dan aplikasi dan lain-lain gitu ya. Kalau teman-teman mau atur dari ESP-nya, parking sensornya ini bisa. Terus untuk dari lampu ambient light-nya ini juga bisa teman-teman atur warnanya ya. Voice over-nya juga teman-teman bisa sinkronisasikan sesuai dengan kenyamanan teman-teman sendiri ya. Oke, untuk AC-nya ini dia tidak 360 derajat, hanya bisa ke bawah, ke atas, ke kanan, dan ke kiri saja gitu ya. Bentuk AC-nya ini dia sangat-sangat sporty, jadi dia ini seperti ada gigi-gigi atau jaring-jaring di bagian sampingnya, dan tengahnya ini untuk pengatur geser kanan kirinya ya. Untuk pengaturan AC-nya ini dia sudah dual zone, namun belum digital, jadi masih yang klik, terus bisa on off, rear AC. Dan kalau teman-teman pengen charge handphone, kalau misalnya pengen yang fast charging, ini bisa langsung kalian tempelkan saja handphone kalian di tempat fast chargingnya. Ini untuk handphone Mel bisa ya guys, jadi ini sudah tercharge dari tempat charger si CLA-nya gitu ya. Pastikan ini dia sudah support dengan handphone teman-teman, jadi dia langsung otomatis ke cas. Kalau misalnya nggak pengen pakai fast charging, ini bisa juga pakai kabel ya. Jadi dengan yang sudah model Type-C bisa ini untuk chargernya. Ada 2 buah cup holder, terus juga ini lagi yang terbaru, control padnya ini dia menggunakan bisa dibilang touchscreen, tapi bentuknya itu masih bentuk pad gitu ya, kontrol yang pad. Kita coba klik. Nah ini kalau misalnya teman-teman pengen ke media, pengen ke informasi, ini tinggal digeser-geser aja. Kalau mau ke home tinggal diklik. Volumenya juga bisa dari sini. Tuh. Pakai suara radio aja tuh udah enak banget ya guys. Terus kalau misalnya teman-teman pengen ke radio, navigasi, itu bisa tinggal langsung diklik dari sini, parking kameranya. Nah ini untuk modenya, saat ini mode Mel di Eco. Kalau mau ke comfort bisa. Kita ke sport, coba. Ke individual. Jadi warna dari modenya tuh berbeda-beda ya guys. Otomatis speedometernya juga berubah-ubah untuk warnanya. Untuk tempat buat taruh barang di box tengah ini masih muat banyak. Terus juga ada tempat buat kita colok kabel lagi, ada 2 buah bisa. Nah sekarang kita akan coba ke dashboard yang paling ujung. Sebelumnya ini dia sudah soft touch ya guys, semua dashboardnya. Dan untuk di bagian buku-bukunya, ini dia yang kita dapatkan. Kita mau lihat ada apa aja. Di sini kita ada dapat buku panduan, terus juga ada buku singkatnya. Nah, ada informasi servis, dan juga ini dalam bentuk bahasa lain ya. Seperti ini. Dan tasnya juga masih lengkap. Oke, silakan teman-teman screenshot aja untuk dari buku-bukunya. Kita mau berlanjut dulu untuk ke bagian sun visor-nya. Nah, sun visor-nya ini ya teman-teman, dia sudah disupport dengan lampu juga. Jadi masing-masing sun visor punya lampu bacanya ya, baik di kanan, kiri, dan juga di bagian tengahnya untuk lampu bacanya. Oke, ini bisa teman-teman matikan saja kalau memang tidak terpakai. Tinggal kita tutup kembali. Oke.
Oke, kalau misal mau nyalain tinggal klik yang tengah aja. Nah, lampu baca tengahnya langsung menyala otomatis. Oke teman-teman, untuk di bagian depannya kita sudah selesai di interior. Sekarang kita akan ke bagian kursi penumpang belakang dan sekaligus penutupan ya. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian kursi penumpang yang terakhir. Nah, kita akan langsung review aja. Oke, untuk kursi yang di belakang ini tidak bisa di-adjust lagi. Jadi dia sudah mentok seperti ini. Dan memang juga sudah paten gitu ya, nggak bisa di-adjust lagi sampai ke belakang. Nah, untuk kursinya ini dia juga sama. Untuk tampilannya dia ada sedikit kulit dan juga ada tambahan di bagian tengahnya tuh dia di kain atau bludru ya. Untuk dari armrestnya ini dia juga punya di bagian tengah dan ada cup holdernya masing-masing seperti ini. Oke teman-teman, dan kalau misalnya ini armrestnya kita naikkan, jadinya di posisi belakang ini sebenarnya bisa muat 3 orang sebenarnya, tapi karena di pembatas di bagian legroom bawahnya ini lumayan tinggi, jadi si orang yang di tengah ini lumayan cukup kurang nyaman seperti itu ya. Untuk dari headroomnya ini sebenarnya jarak Mel lumayan sih, hampir mau mentok gitu ya. Kalau kita agak mundur ke belakang ini, nah seperti ini, jadi menjadi lumayan sedikit jauh. Terus untuk di legroomnya ini namanya juga mobil sporty, jadi pas posisinya di bagian belakang ini memang sedikit kurang nyaman sih, tapi dibilang sempit banget enggak juga ya guys, jadi pas aja untuk posisinya. Untuk di bagian belakang juga ada 1 buah untuk charge, yaitu tipe Type-C, dan 2 buah AC, serta ada keranjang masing-masing di bagian kursi yang ada di bagian penumpang depan. Nah, sekarang Mel akan kasih informasi untuk dari Mercedes-Benz ini. Untuk Mercedes-Benz CLA 200 AMG tahun 2022, kilometernya ada di 14.000 dengan pajaknya di bulan 12 2023 ya teman-teman. Harganya ini Mel buka di 900 jutaan rupiah. Nah, untuk harga pastinya kalian bisa langsung cek aja ke katalog atau websitenya Autofam yang ada di bawah sini di www.autofam.net, atau juga bisa langsung telepon aja ke nomor salesnya atau nomor di mail di 081389 kali di 077. Kalau teman-teman pengen lihat di Instagram, nah kalian bisa langsung ke Autofam_marketing, Autofam_Cibubur, dan juga IG-nya Mel di Melissa_Autofam. Untuk mobil yang kalian beli di Autofam, kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya asli. Serta kalau misalnya teman-teman mau bawa general check up ke bengkel Mercedes-Benz, boleh banget kalau memang teman-teman sudah ada deal dengan Mel dan juga ada down paymentnya, seperti itu ya. Dan posisinya Autofam ini kita ada di 2 tempat, di Manggodo Square dan juga di Cibubur. Alamat lengkapnya nanti ada di bagian deskripsi ya. Dan teman-teman, kalau misalnya kalian pengen cari mobil 2 pintu, 4 pintu, atau misalnya pengen cari yang hardtop cabriolet, nah itu kita juga punya ya. Itu kita ada SLK, ada E2,5 Cabrio untuk soft topnya, kita punya ada C300 4 pintu, coupe, dan lain sebagainya. Teman-teman langsung kepoin aja deh ke katalog atau ke websitenya Autofam yang ada di bagian deskripsi bawah sini. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review dari CLA kelas kali ini, dan jangan bosan-bosan untuk nge-review dan juga menonton dari channelnya Autofam TV ya. Sorry kalau misalnya ada kesalahan dan kekurangan dalam review kali ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dari channel Autofam TV. Kalau kalian sudah like, comment, share, dan subscribe, thank you so much. Bye, God bless you.